furuhim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, sebenarnya ngapalnya mudah Bang Firman. Seminggu satu bait, besok katam hafal. Kata Nabi kemarin di mimpinya Syekh Al-Marzuki masuk surga. Tauhid. Kunci dari segala hal itu tauhid. Abda'u memulai siapa saya? Musonef maksudnya Nadim. Bismillahi dengan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Warrahmani dan juga asmanya Allah yang bersifat Rahman. Wabirrahimi dan juga Allah yang bersifat Rahim. Saya memulai dengan asma Allah tadi. Daimil ihsani yang Allah itu bersifat langgeng atau selama-lamanya kebaikannya. Tidak ada zat yang sebaik Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu makanya kadang kalau kita ngaji nahnu khalaqnakum falaula tuqaddibun. Kata Allah di situ sebenarnya ternyinggung kita itu. Aku loh yang menciptakan kamu. Kenapa kamu mendustaiku? Lah kurang lebih begitulah. Ya kan kita wae terkadang punya teman ya kan. Diservis sehari wae lah, diajak makan, minum, dibelikan rokok, balik ibaratnya dikasih amplop, dikasih sangui. Itu kita ngingat-ngingatnya tuh loh. Minta ampun ya kan. Wah, baik orang tuh gini-gini. Lah ini Allah Subhanahu wa taala ngasih kita dari mulai alam rahim ya kan. Sampai kita lahir dikasih apapun yang kita butuhkan walaupun enggak minta tangan dikasih, enggak minta mata dikasih, enggak minta mulut dikasih, enggak minta pikiran sehat ya dikasih ya kan. Lah itu malah enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Yang Allah itu ngasih kita makan, minum, kesehatan, kesejahteraan, rezeki segala macam dari kita kecil. Sampai kini enggak kecil lagi ya kan. Dari anak-anak yang umur 1, 2, 3 tahun, kini anak-anak umur 50, 60 tahun ya kan. Lah itu kok kita itu enggak bisa ibaratnya tuh memikir. Kan ini lucu kan gitu. Nah itu yang pertama seperti itu. Jadi harusnya kepada Allah kita lebih sungkan, kita lebih ibaratnya tuh bergantung, kita lebih ibaratnya tuh memuliakan, kita lebih taat dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kembali kepada nazam ini bahwa musonef memulai yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dalam ilmu apa? Istilahnya itu ilmu kitab. Sebenarnya ini tuh kalau bahasa dalam apa tuh khilaful aula. Khilaful aula itu artinya tidak biasa. Nah, itu namanya khilaful aula. Karena umumnya biasanya kitab apapun itu dimulai ya alhamdulillah, lah gitu dulu dia. Nah, awal-awalnya begitu. Nah, ini awalnya dia bismillahirrahmanirrahim, terus nanti baru yang kedua falhamdulillahil qadimil awali itu. Nah itu karena beliau ini adalah menerangkan masalah tauhid, maka bukan pujiannya dulu kepada Allah yang beliau haturkan dalam nazam ini, tapi beliau haturkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, kenapa kok begitu? Karena sebagian keterangan dari para ulama bahwasanya bahwa Al-Quran itu nanti dikumpulin semuanya dalam surat Fatihah.
Ada yang mengatakan Yasin dulu. Setelah itu dikumpulin semua-muanya maksudnya Quran itu di dalam surat Al-Fatihah. Terus dikatakan di situ dikumpulin lagi, diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim nanti diringkas lagi menjadi Bismillahi. Nah dari Bismillahi ini nanti diringkas lagi ada yang namanya itu huruf ba itu. Ba itu terus ditandai dengan titik 1 di bawah itu. Maka oleh para ulama itu dikasih keterangan bahwasanya itu disebut namanya nuktatul wahidah atau titik awal dari segala-galanya. Nah, jadi ketika Allah tuh nak menciptakan apapun itu, nah, itu dimulai dari namanya titik awal. Nah, lalu bahasanya apa tuh nuktatul wahidah atau titik awal. Taubahnya begini. Ketika Pak Lupi nak nulis, Pak Rozak nak nulis, tentu kan menempelkan tinta dulu. Tek. Nah, titik awal itulah nanti yang menjadi entah tulisan apa atau gambar apa. Bukan titik di bawahnya ini loh ya. Maksudnya untuk totul wahidah itu maksudnya itu bak di sini itu cuma sudah bak titik itu tambahan. Maksudnya titik awal dari apa itu begitu. Nah, itu begitu ya. Jadi setiap Pak Rozak nak nulis tentu menempelkan pertama kali. Nah, itu nanti entah jadi apa semuanya tulisan atau gambar apapun itu dimulai dari titik awal itu. Nah, satu titik itu. Itu namanya nuktatul wahidah. Nah, itu. Nah, terus diusahakan di sini Nazim itu menerangkan bahwasanya usahakan apapun itu tuh dimulai dengan bismillah. Apapun itu. Asal sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah nanti kita akan terhindar dari kesyirikan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Itu dalam fikih itu tidak wajib. Ketika kita mau makan dan apapun itu, hukumnya sunnah. Tetapi menurut pendapat para ulama sufi sebagian, beliau mengatakan itu hukumnya wajib. Karena begini, dalam pandangan beliau, syirik itu kini itu sudah agak nggak apa Pak Rozak. Sudah jarang orang kok ada perapatan, ada patung di situ atau ada bangunan apa atau ada pohon apa kok disembah itu sudah enggak begitu lagi. Sudah paham kalau yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya kesyirikan itu kata para ulama itu terjadi malah di hari-hari kita. Adat yang biasanya kita kerjakan. Contoh, Bang Firman biasanya kalau lapar ngapo? Makan. Berarti kalau pikiran kita itu bahwasanya yang menyebabkan kita kenyang itu adalah nasi atau makanan tadi. Nah, kan begitu. Nah, padahal yang mengenyangkan kita kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah kok nasi? Nah, itu maksudnya begitu. Makanya diusahakan ibaratnya baca bismillah dulu. Itulah yang nanti yang netralisir atau menghilangkan daripada kesyirikan tadi. Rasa syirik kepada Allah. Bahwasanya yang mengenyangkan adalah nasi. Nah, itu. Coba Bang Edi biasanya. Ngapa Bang Edi? Wah, pening, Pak. Nah. Kalau ada duit. Ini maksudnya umpama kok kepalanya, Bang. Bukan pikirannya ya. Kalau duit itu biasanya pikirannya yang pening ya. Nah, ini umpama kok apa? Kepalanya betul-betul apa? Pusing, pening, mumet ya kan? Nah, itu apa biasanya? Ke Pak Lupi dikasih apa, Pak? Paracetamol. Ya, kalau kita ya di warung lah, budrek ya kan? Paramek. Ya, bukan budreksin loh, Bang. Budrek atau paramek ya kan. Wah, sakit kepala. Untung ada budrek katanya kan itu. Padahal yang memberi penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lah coba nah tadi itu Bang Firman ngomong, Abang Edit itu ngomong, "Ah, sudah sembuh minum budrek." Ya akhirnya kan sama dengan kita percaya bahwa budrek itu yang menjadikan kita sembuh, padahal yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para ulama-ulama tasawuf itu penetralisirnya adalah dengan bismillahirrahmanirrahim itu, atau bismillah itu sebelum minum budrek, sebelum makan dan lain sebagainya.
Nah itu. Jadi usahakan apapun itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau kalau tidak mau ya Bismillahi. Nah itu begitu ya. Apapun itu usahakan begitu. Jadi semuanya itu menjadi netral nanti. Ya kok Bang Firman tadi dari lapar kok jadi kenyang. Ya sebab makanan, tapi yang mengenyangkan Allah Subhanahu wa taala atas izin sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tadi. Lupa katanya Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu doa setiap kita mendapatkan rezeki. Apapun itu. Nah, itu sebenarnya begitu dalam hadisnya. Kita dapat rezeki apapun, doanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau Allahumma barik lana. Pokoknya biasanya orang pengantin doanya begitu. Allahumma barik lahuma wa jama' bainahuma bil khair dan lain sebagainya itu. Jadi kalau barokah itu biasa umumnya adalah doa ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau asli hadisnya setiap kita mau sesuatu, mengerjakan sesuatu atau minum sesuatu, makan sesuatu, itu ya membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi tadi ya. Bismillahi apa Bismillah Pak sama. Nggak usah berdebat tentang Bismillah atau Bismillahi ya. Kalau Pak Ismadi agak mending nanti bisa menerangkan. Ya kan, pokoknya Bismillah atau Bismillahi itu sudah sama ya. Nggak usah berdebat di masalah itu. Nah nanti kalau paham nahunya, sorobnya, ya Bismillahi karena ada huruf jarnya, nah, silakan kalau begitu. Nah, atau basmalah itu sebenarnya tasmiyah sebenarnya bukan basmalah, tasmiyah. Nah, basmalah itu orang dulu baca basmalah itu maksudnya bismillah itu. Nah, orang dulu ngatakan kepada anak baca basmalah dulu ya nak ya. Nah, gitu. Yang dimaksud basmalah adalah bismillah itu Mir. Nah, itu begitu. Istilah. Itu bisa ditasrif. Basmalah ndak bisa Mir. Itu apa itu? Istilah wae itu. Istilah orang kita dulu nyebut. Kalau namanya dalam apa tasmiyah, bukan basmalah ya. Tasmiyah. Jadi namanya nanti bebas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi dan lain sebagainya. Nah, itu begitu ya. Nah, makanya namanya tasmiyah kalau dalam kitab-kitab. Itu begitu ya. Nah, itu yang keterangan seterusnya. Terus setelah itu, jadi ini clear ya, setiap apapun itu kita usahakan ibaratnya itu baca bismillah dulu, mau makan, pening, sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, jangan kok ibaratnya terus nggak sakit kepala nggak mau berobat. Bahaya Pak Rozak ya. Terus sok-sokan ibaratnya, wah aku nggak mau minum obat. Mau aku minta sembuh dari Allah, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau memang kita itu memang betul-betul apa? Sudah wali betul. Sudah wali betul loh Bang Firman. Jangan kok kita sudah wali betul Nabi Musa. Dulu gara-gara tidak mau berobat nih ya. Nah, itu ditegur sama Allah. Ketika sakit kepala Mir, kisahnya itu kan. Disuruh berobat nggak mau. Ditawari sama dokter obat nggak mau, tabib zaman itu. Nah, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah aku tidak mau, aku tidak percaya sama tabib, aku percaya kepadamu, minta sembuh darimu. Nah, kan protes begitu dulu. Maka dijawablah oleh Allah, kamu itu bagaimana? Itu aku buat obat itu, saya buat ada manfaat dan khasiatnya, itu takdirnya siapa? Ya takdir mulai iya, ya sudah. Berarti aku menakdir itu, andaikan aku mengizinkan, itu bisa sembuh. Jangan kok sok-sokan sakit kepala ndak mau minum obat. Nah, itu begitu. Lapar ya begitu, makan. Jangan aku minta kenyang dari Allah. Kan ada ayatnya. Wa huwa yut'imuni wa yaskin. Kan itu umpama. Wah, sok-sokan ijanya kan. Allah yang memberi makanku dan memberi minumku terus nggak mau makan. Oh ya mati kaliren betul, Pak. Nah, itu begitu. Nah, jadi ya asbabnya kenyang ya dengan makan. Lah, untuk menetralisir dari bawah-bawah yang menyebabkan kenyang tadi adalah makan, yang menyebabkan sakit kepalanya hilang tadi oskadon atau bodrek atau paramek tadi, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu begitu. Yang seterusnya ini tentang lafadz Allah ya. Lafadz Allah itu asalnya tuh ilahun. Lafadz ilahun.
Terus dikasih lam jalalah al, jadi Allah. Lah terus kok lanya jadi panjang, Pak? Itu sama dengan hukumnya lafadz dalika. Kalau kok kalian besok belajar masalah nahwu sorobnya itu begitu. Ya, pokoknya bismillahi, lanya itu panjang gitu, Pak ya. Nah, mudahnya begitu, Pak De ya. Nah, bismillahi. Nah, itu asalnya dari begitu. Jadi Allah itu termasuk asmanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ilahun. Nah, itu sama wae. Sifat dari beliau itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan di kitab lain bahwasanya ilahun termasuk asma Allah yang lain. Sama dengan lahu, sama dengan hu, sama dengan huwa, dan lain sebagainya. Kalau kita tahunya kan Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Sebenarnya asmanya Allah itu ada 1000. Yang diterangkan di kita, khususnya dalam kitab Al-Quran, itu 99. Nah itu begitu ya. Masalah mana-mana wae nama-namanya, nah itu sudahlah yang kita apa wae lah. Wong kita yang disuruh di Al-Quran nggak apal-apal. Padahal dulu kita suruh belajar surah Nadoman ya Mir ya, sebelum ngaji ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Kok bisa hilang tuh dulu aja mana? Nggak apal-apal ya. Orang. Aduh. Sebenarnya itu sanad dari salah satu pondok saya, yaitu di Pesantren An-Nasir Banyuwangi itu ya. Nah itu begitu. Jadi masalah pembahasan itu begitu. Nah terus di sini diterangkan war-Rahmani dan lafadz ar-Rahman. Nah, Rahman itu sama dengan sifat rahmat itu. Nah itu hampir sama. Jadi selagi masih di dunia ini, ingat-ingat, Allah tuh tidak peduli. Asal dia tuh kok makhluknya, ya masih dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak urus nak dia beriman, nggak beriman. Nggak urus dia itu ibaratnya beribadah atau nggak beribadah. Nggak urus dia Islam atau nggak Islam. Nggak urus dia taat atau nggak taat. Asal itu makhluknya Allah, Allah kasih rahmat. Wa rahmati wasiat ala kulli syai'. Semua-muanya itu kebagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kopeh kita sok-sok wis ngaji, sok-sok wis sholat terus merasa paling berhak dapat rahmatnya Allah, enggak begitu. Ya, rahmatnya Allah tuh Allah kasih ke semua makhluknya. Taat enggak taat, baik enggak baik, ya kan? Itu dikasih semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nah, kalau sifat Rahim itu khusus sesuai dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana itu. Nanti kalau yang baik-baik, yang Allah terima, Allah ridho, ya besok dimasukin surga. Yang surga itu ibaratnya bentuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang neraka itu bentuk ibaratnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu ya. Nah, sebagai ibaratnya bentuk anugerah dari Allah, bukan kok kita berhak, itu bukan, sudah bolak-balik diterangkan ya kan? Andai kan kita berhak atas surga itu atas amal kita, ya nanti repot Bang Firman. Bang Firman beramal sudah berapa tahun? Ada 20 tahun beramal soleh, belum ada 10 tahun. Wah itu soleh semua itu. Apa ya ada aneh-anehnya? Ya. Nah, kalau ada aneh-anehnya, aturan, ini aturan ya. Secara logika kita, andaikan kok ibaratnya itu apa itu namanya? Surga itu hak dari amal kita, tentu kan Allah masukkannya ke cuman seamal kita itu, Pak Rozak. Dan ternyata kan tidak begitu. Sama dengan sebaliknya. Andaikan kita dihukum di neraka, seharusnya kalau tidak bentuk murkanya Allah, lah itu kan cuman berapa tahun lah kita maksiat tuh. Ya harus kan segitu. Nah, makanya namanya surga neraka itu adalah bentuk dari fadl, anugerah, atau apa namanya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih kehormatan, kalian itu dikasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, karena Allah tuh saking jengkelnya murka kepada kita,
maka bentuk kemurkaannya Allah itu adalah yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Nah, kemarin kalau dihitung Pak Lupi ya, andai kan kita hidup 60 tahun, nah cobalah. Wong yang 20 tahun kita untuk tidur. Yang 20 tahun Pak Janis untuk kerja. Iceknya yang 20 tahun itu untuk ibadah, ya kan? Itu entah ada entah tidak segitu ya. Ya itu tadi, umpama kita solehnya dari mulai 15 tahun ya, sampai kita soleh terus tidak banyak tidak solehnya kan. Nah, kan itu begitu. Nah, ya paling soleh-solehan aja jadilah ya kan. Nah, di kelasnya masing-masing jadilah. Nah, usahakan macam mana caranya solehlah di kelasnya masing-masing. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Abda'u artinya memulai siapa saya. Fita'lifi di dalam mengarang kitab ini. Fita'lifi di dalam membuat atau menulis. Hadhil mangdumati. Kepada inilah nadhoman. Musta'inan dengan disertai pertolongan. Musta'inan artinya disertai pertolongan. Jadi hal dalam keadaan gitu ya. Musta'inan dalam keadaan disertai pertolongan. Bismi ismillahi dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oh, kok dengan namanya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, Pak? Nah, ini keterangannya. Kama seperti keterangan Fassaro yang sudah menjelaskan bidzalika dengan demikian dengan namanya Allah. Siapa Al-Bajuri? Imam Al-Bajuri. Wal itsyani dan juga mendatangkan bil bismillahi dengan bil basmalati dengan basmalah. Lah ini basmalah. Enggak bisa ditasrif memang nama begitu. Mangdumatin dengan nadhom. Wa adapun nadhom itu khilaful aula, berbeda dengan umumnya. Nabaha menjelaskan ala dalika kepada demikian khilaful aula siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri. Maksudnya enggak umum. Umumnya itu apa-apa tuh ya, urutnya hamdalah dulu, baru sholawat, baru amma ba'du. Itu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin, baru amma ba'd. Nah, itu urutan khitobiyah tuh begitu. Lah ini ndak bismillah dulu gitu. Apa ndak boleh Pak? Boleh. Nah, ini contoh bolehnya ya itu. Cuman kalau khitobiyah itu yang semestinya itu begitu, hamdalah dulu. Nah, ini caranya Pak Rozak ya. Andai kan Pak Rozak nak buka suatu acara, jangan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu. Tapi langsung wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah, baru sholawat. Berarti tidak boleh ya Pak bismillah dulu ya? Boleh. Cuman seperti ini namanya khilaful aula, tidak umum. Sebenarnya tidak umum, tapi karena kita dengar begitu terus ya jadi umum gitu ya kan. Secara ilmiahnya begitu, secara ilmunya tuh begitu ya. Nah, jangan kok besok baru ngaji malam itu dengar sekali ya terus, wih jangan pakai bismillah dulu. Nah, jangan, biarin. Maksudnya andaikan kita tuh kepengen aula, kepengen lebih utama, itu assalamualaikum langsung hamdalah, langsung sholawat, baru amma ba'du gitu. Jangan bismillah dulu baru assalamualaikum. Ya, karena kemarin sudah diterangkan, kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi awalnya kok didahului perkataan, walaupun itu bismillahirrahmanirrahim, hukumnya kita menjadi tidak wajib menjawab. Hukumnya menjadi sunnah. Nah, itu begitu. Nah, itu dalam ilmunya tuh begitu. Kalau kita awali bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita nggak jawab itu tidak dosa. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun main-main, kita dengar tuh jadi wajib. Andai kan kok sendirian jadi wajib ain. Andai kan kok berkelompok begini, namanya fardu kifayah. Salah satu jawab itu sudah boleh. Nah, itu jangan nanti Pak Rozak kali-kali jadi mubalek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab waalaikumsalam. Cuman bapak-bapak tok, ibunya ndak jawab,
marah pula ya kan, enggak menghargai aku. Nah, ngomong kan. Padahal yang jawab sudah banyak. Hukum wajibnya sudah selesai. Nah, syukur-syukur yang gue jawab tuh bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah. Orang nanti macam-macam, kecil, macam-macam. Nah, itu begitu. Nah, dalam aturannya nggak boleh ya Mir ya, sebenarnya ya. Nah, itu wong aurat. Pokoknya ya aneh-aneh kalau suara perempuan itu. Nah, itu begitu. Jadi lebih baiknya assalamualaikum itu dulu. Nah, terus usahakan baca assalamualaikum kemarin itu asnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, kalau pas sholat, kalau enggak as gitu, malah enggak sah sholatnya loh. Nah, itu begitu. Ingat-ingat kemarin itu. Nah, jangan assalamualaikum. Nah, jangan ya latihan. Jadi itu umumnya salam dulu, baru hamdalah, baru sholawat, baru amma ba'du. Lah itu begitu. Masalah penghormatannya Pak, terserah lah, bebas. Ya, cuman kalau bisa para alim ulama dulu ya, jangan pejabat dulu, dihormatin tuh. Karena kalau para alim ulama itu ada hadisnya, kalau pejabat nggak ada. Kadang pejabat ya belum tentu terhormat kok, dihormati teman-teman kan gitu. Wa'lam maka ketahuilah, anak Ismail ini sesungguhnya nama apa namanya orangnya al-musamma yang dinamai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menurut apa ini adalah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Lagi begitu. Kama seperti keterangan alaihi yang menerangkan kepada siapa aksarul asy'irati. Kebanyakan asy'irah. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha sabbihis rabbika. Nah, dengan disesuaikan dengan kata-kata ini. Bertasbihlah menasbihkanlah engkau dengan nama Tuhanmu. Wa qala dan berfirman siapa Allah aidon dengan lainnya lagi. Ma ta'budu naming dunihi illa asma'a wa dhaira. Jadi ada yang lain lagi mengatakan bahwasanya yang disebut di sini itu memang asmanya Allah, bukan dzatnya Allah. Nah, gitu loh. Ada berpendapat Allah itu adalah ya Allahnya, ya gitu loh. Ada yang berpendapat Allah itu nama dari sebagian asmanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah nyonian terus Allah tok gitu namanya, bukan. Atau yang menciptakan kita segala macam cuman apa namanya disebutnya cuman Allah tok, bukan. Bisa lainnya. Maksudnya tuh itu loh gitu. Dia ini namanya wae. Itu begitu. Jadi yang disebut itu belum tentu sesuatu tersebut. Contoh begini, api. Apakah saya tuh menyebut api bahwa apa namanya api nian? Kan saya yang menyebut, bukan apinya. Nah gitu loh. Tapi api itu disebut sama dengan ini Allah. Allahnya yang disebut, bukan Allahnya yang apa nyedatnya gitu loh maksudnya itu. Ini pokoknya keterangannya harus betul-betul apa ini, dipahami betul. Nah gitu. Jadi belum tentu ibaratnya yang disebut itu adalah zatnya, tapi umumnya namanya. Nah gitu loh maksudnya itu. Umumnya yang disebut itu namanya, bukan zatnya atau sesuatu tersebut. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, jangan sampai salah paham betul. Ming dunihi al-asmaduhiru anatasbiha. Sesungguhnya dohirnya atau kenyataannya, sesungguhnya tasbih wal ibadah dan ibadah itu lidawati untuk dat. Jadi ibadah kita itu apokan kita, tapi bukan dat yang kita sembah gitu loh. Nah itu begitu. Wakilah dan dikatakan al-ismu adapun nama itu ghairul musamma, bukan yang orang tersebut. Artinya itu bukan datnya gitu loh. Namanya firman itu kan ya belum tentu firmannya. Kadang Pak Ismadi hanya nyebut firman. Nah, tapi kan bukan datnya. Nah, maksudnya tuh begitu kata-kata di sini itu.
Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Lahu itu bagi Allah al asma'u, adapun nama-nama al husna yang bagus. Jadi yang kita sebut-sebut itu cuma namanya Allah gitu loh, bukan zatnya Allah. Nah, gitu loh maksudnya begitu. Bisa dipahami itu? Yang kita sebut-sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan lain sebagainya, itu tuh bukan zatnya Allah tapi asmanya Allah. Nah, gitu loh maksudnya. Wala Buddha dan wajib minal mughayyirati, dari perubahan. Bainas syai'i, di antara sesuatu. Jadi, nah kalau namanya itu bisa berubah. Kalau zatnya tidak berubah. Nah, jadi yang kita sebut-sebut Allah, Rahman, Rahim, lain sebagainya itu bukan zatnya Allah, tapi asmanya Allah. Deal itu? Nah, ya, jangan sampai salah paham loh ya. Wa ma huwa, nah, dan tidaklah yang kita sebut-sebut tadi itu huwa zatnya Allah. Nah, lahu itu bagi zatnya Allah, bagi asmanya Allah, li ta'adudil asma'i, karena bermacam-macamnya atau banyaknya asmanya Allah, matihadil musamati, beserta cuman esanya yang disebut, namanya banyak ya kan, bisa disebut Bang Firman, Pak Etole, ini itu segala macam lah ya kan, atau Allah bisa Maha Pengasih, bisa Maha Penyayang dan lain sebagainya. Tapi yang esa itu bukan datnya itu, yang esa itu bukan nama itu, kayak gitu maksudnya. Semacam mana lah nanti kalian aponya. Wes pokoknya yang kita sebut itu asmanya. Nah, kurang lebih begitu pendapat yang ini ya. Bukan datnya. Pak kita ngomong Allah terus datnya bukan. Tapi itu termasuk asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi nanti Pak Rozak dipanggil maknya butet atau apa, kan macam-macam. Nah, itu begitu. Walau kana, dan andaikan kok ada apa ainuhu, datnya yang disebut, lah taroko, maka tentu terbakar apa famun, mulut, apa famuman, mulutnya orang, kola yang berkata siapa orang tersebut, naron, yaitu api neraka. Berarti kalau saya ngucap kan nggak terbakar ini. Coba kalau api harusnya kan terbakar mulut saya. Kalau dat api nian yang dari mulut saya, ya kan begitu. Piye iku, paham mir? Nerang kene. Nah, bukan zatnya gitu loh. Andaikan kok yang kita sebut itu zatnya, itu sama dengan percontohan ini. Api harusnya kobong, mulat-mulat sini. Nah, itu. Nah, maksudnya mufasir itu yang kita sebut itu adalah asmanya, namanya, bukan datnya gitu loh. Andaikan yang kita sebut itu Allah itu kok datnya, sama dicontohkan di sini, andaikan kita bunyi api, ya terbakar mulut kita. Karena bukan apinya, tapi nama daripada api itu namanya api gitu. Kita sebut bukan apinya gitu loh. Nah, nama bagi dat. Nah, nama bagi sesuatu. Yang kalau gini terus kalau diginikan pelonyo, itu kalau kita nyebutnya api. Nah, itu gitu. Bukan apinya, tapi nama dari dat tersebut. Sama dengan ini. Allah itu suatu nama, bukan datnya. Lah gitu loh. Nah, sudah bisa dipahami itu? Nah, itu begitu ya. Ila ghairi dalika, hingga kepada selain itu, minal mafasidi, dari sesuatu yang merusak. Wa tahqiqu anahu an uridu min ismi lafdi fa huwa ghairu musammahu qat'an. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, dimatiin Mas. Tuh. Tidur apanya? Operatornya tidur.